Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali hadir untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Suatu riset artikel yang kita jumpai di bulan September 2025. Nah, ini dia nih. Bulan September pun masih ada bermunculan model-model peluang, oke? Di antaranya yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science dengan judul An Exponentiated Z Linley Distribution with Application bla bla bla. Jadi kalau kita lihat ada lagi model peluang yang disebut dengan Exponentiated Z Linley Distribution. Oke. Bagaimana ini dapat diterangkan? Coba kita masuk saja ke riset artikel yang kita jadikan rujukan. Oke. Ini dan kita masuk rujukan kita, suatu riset artikel yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science dengan judul An Exponentiated Z Linley Distribution with Application to Breast Cancer and Radiotherapy Data. Dalam riset artikel ini yang terbit di bulan September, oke, 2002, accepted Juni, oke, acceptednya Juni. Dalam riset artikel ini kita jumpai suatu model peluang yang disebut dengan model peluang exponentiated Z Linley distribution. Dengan baseline, nah ini dia ada generator yang rupanya. Dengan baseline fungsi densitas peluang Z Linley seperti persamaan satu, ada persamaan densitas fungsi densitas peluang dengan parameter varian theta atau theta varian dengan variabel acak U dengan satu parameter yaitu varian theta seperti persamaan satu dan kumulatif dari Z Linley. Oke, dengan satu parameter varian theta dan variabel acak U. Lalu dengan kita gunakan generator distribution itu adalah power distribution to CDF Z Linley. Jadi yang dilakukan transformasi itu adalah ini kumulatif dari Z Linley. Jadi kumulatif Z Linley itu adalah ditambah parameter satu lagi alpha menjadi kumulatif dari, nah ini dia, dari power dari generator distribution kita menggunakan teknik transformasi untuk CDF-nya. FU ini tadi CDF dari Z Linley, alpha parameter baru. Jadi kalau gitu, kalau kumulatifnya GU besar, GU kecilnya tentu turunan ini yaitu alpha kali FU besar berpangkat alpha kurang 1 dikali FU kecil karena turunan dari fungsi kumulatif adalah fungsi densitas. Jadi DFU kan turunan fungsi yang F besar ini nih. Jadi turunannya itu ada fungsi densitas. Jadi kalau gitu FU-nya adalah FU kecil ya bukan FU, GU kecil alpha kali FU besar berpangkat alpha kurang 1 dikali FU kecil. Nah, dengan menggantikan FU besar dan FU kecil seperti persamaan 1 untuk FU kecil, persamaan 2 FU besar akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang kita sebut dengan exponentiated Z Linley distribution seperti persamaan 4. Ada dua parameter alpha dan varian theta dan kumulatifnya seperti persamaan 3. Oke, kan jadi mudah aja ya. Mudah aja. Jadi kalau begitu kita akan gunakan fungsi densitas kumulatif ini seperti persamaan 3 dan 4 dengan menggunakan data set 1. Nah, di sini kebetulan ada data set 1. Diberikan data set 1, ada datanya. Jangan takut. Jadi kelebihan dari riset artikel yang baik itu dia berikan datanya sehingga dapat diuji oleh peminat dari model-model peluang. Lalu dalam riset artikel ini ada data 2 set, data analisis, data set pertama breast cancer patients. Ini datanya. Oke, ada data kedua, set data kedua, ada set data kedua yaitu bladder cancer data. Kita akan gunakan data set kedua ini untuk kita cobakan dengan kemampuan coding pemrograman kita
sehingga nanti akan menghasilkan density plot dan kumulatif plot untuk data set 1 ini seperti pada gambar. Nah, mana gambarnya? Mana density plot, density plot, density plot. Ini datanya, ini dia. Yang berwarna merah itu nanti adalah density plot dari exponentiated Z Linley yang warna merah, nih yang menangkap histogram. Lalu yang kumulatifnya ini dia yang warna merah juga. Kumulatifnya menangkap kumulatif hampiran. Oke, kita langsung saja buka R kita untuk melihat kekuatan coding pemrograman kita. Oke, kita run. Oke, ini dia. Seperti pada riset artikel yang kita sebut tadi, ini adalah data set 1. Nah, ini data set 1. Kita run, edit, run selection. Kita intip datanya dulu. Data. Ini dia. Oke, caps lock X. Ini data kita. Setelah data diberikan, seperti biasa, kita bangun baseline dulu. Ini baseline, Z Linley distribution. Dengan GX kecil nih fungsi densitasnya seperti persamaan 1 tadi. Dengan ada parameter 1, parameter satunya itu theta varian. Ini GX besar, ini kumulatifnya. Lalu dengan menggunakan teknik power transformation untuk CDF, untuk kumulatifnya, dapatlah HX, GX berpangkat par 2. Nah, dalam riset artikel tidak ada HX kecilnya. Cuman kita tahu HX kecil ini adalah turunan HX besar. Maka turunannya per 2, GX berpangkat per 2 kurang 1. Turunan GX itu GX kecil, fungsi densitas. Nah, dengan memasukkan GX kecil, GX besar dan GX kecil pada baseline, oke, akan menghasilkan fungsi densitas yang disebut dengan exponentiated Z Linley distribution. Seperti fungsi densitasnya, ini yang kita blok. Nah, ini dia. Dan ini kumulatifnya. Oke, mantap. Lalu kita coba runkan coding dari, ini adalah coding untuk log likelihood. Kita run coding untuk log likelihood. Seperti biasa, jalan. Setelah itu kita intip dengan menggunakan optim parameter yang dihasilkan. Kita tengok coding untuk parameter yang dihasilkan. Kita EZL, enter. Nah, ini dia parameter kita. Parameter 1, parameter 2. Atau ini parameter theta varian, ini alpha. Dengan nilai minus log likelihood 579. Oke, konvergen 0. Oke, kalau begitu parameternya mantap. Setelah parameter mantap, kita lakukan uji density plot dan kumulatif plot. Terlebih dahulu kasih nama theta varian parameter 1, alpha parameter 2. Lalu susun letaknya. Sehingga nanti kalau par 1 itu theta varian namanya. Par 2 itu alpha. Oke, kita susun parameter. Lalu ini adalah komponen untuk uji density plot, kumulatif plot. Di mana XI untuk density plot, SX untuk kumulatif plot, F adalah kumulatif hampiran. Lalu setelah itu kita coba lihat density plot dengan memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Lalu kita run, kita coba run. Wow, sempurna. Sempurna seperti riset artikel, bro, gitu. Apalagi kumulatif plot ini yang putus-putus ini merah hampir menangkap keseluruhan dari kumulatif hampiran. Begitu juga dengan Anda lihat sendiri untuk density plot, histogram tuh hampir sempurna ditangkap. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa tayangan Radio Institute ini kita selalu fokus, sering ya, memang tidak selalu, tapi keseringan kita adalah model peluang. Karena model peluang ini kita lihat selalu ada yang baru gitu. Di September 2025 pun kita masih lihat model peluang baru. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Radio Indra, Radio Institute. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.